Ya, salam jumpa keluarga GKI Pajajaran Magelang. Kita berjumpa kembali di dalam acara Bina Raga atau Bina Iman bersama keluarga. Biarlah dalam suasana bulan keluarga ini kita lebih bersemangat dan juga merefleksikan lewat firman Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Biarlah di dalam sharing iman pada saat ini kami bersama-sama boleh belajar lewat firman-Mu. Pimpinlah kami di dalam firman-Mu untuk kami boleh membaca dan merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, keluarga GKI Pajajaran Magelang, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Markus 14 ayat 66 sampai yang ke-72. Silakan Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak untuk membaca secara pribadi, dan nanti saya akan menuntun di dalam refleksi. Ya, ada sebuah pepatah mengatakan penyesalan datang belakangan. Ungkapan ini sebenarnya juga memberikan sebuah pernyataan kepada kita bahwa yang namanya penyesalan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan karena melewati sebuah peristiwa. Dan biasanya yang namanya penyesalan itu tentu melewati sebuah pergumulan karena sebuah pelanggaran, kesalahan yang terkadang jikalau itu tidak diselesaikan akan menjadi sebuah perasaan yang menyiksa di dalam batin kita. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Ketika pagi hari itu, sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kita tahu peristiwa ini ketika Tuhan Yesus akan diadili dan akan menerima penghukuman. Tentu apa yang dirasakan oleh Petrus adalah mengalami perasaan kacau balau. Ada rasa marah, malu, dan penuh dengan penyesalan yang mendalam. Kalau dibayangkan, mungkin Petrus akan mengalami rasa sesal yang sangat amat dalam dan bisa menangis secara terseduh-seduh. Karena mengingat ketika ia mengungkapkan lewat ancaman yang terjadi kepada dirinya, yang seharusnya yang dikenal sebagai murid yang pemberani, murid yang dominan, murid yang vokal, sehingga di dalam bacaan kita dikatakan di dalam Markus 14 ayat 29, ia mengatakan, sekali-kali aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Bahkan dikatakan juga, biarpun semua mereka tergoncang imannya, aku tidak. Bayangkan saudara, kalimat yang terungkap dari seorang pribadi yang sangat yakin betul dengan segala kepercayaan diri yang penuh sebagai murid Tuhan. Tetapi ketika melewati sebuah proses di mana seharusnya dia harus mengatakan jujur, ketika guru yang dikasihinya dan sekaligus juga juru selamatnya harus melewati sebuah proses, ditangkap dan akan dihakimi dan diadili. Dan ketika orang-orang bertanya, dialah itu murid Tuhan Yesus, seharusnya dia bukan menghindar dan pergi. Dia tidak harusnya menyangkal, tetapi dia mau mengungkapkan itu. Tapi sayangnya segala perkataannya tidak bisa diulang kembali. Yang ada hanyalah sebuah penyesalan yang amat mendalam. Keluarga GKI Pajajaran dan anak-anak yang saya kasihi, siapa yang di sini memiliki pengalaman yang sama seperti Petrus? Ketika kita pernah melakukan sebuah kesalahan, apapun bentuknya, dan itu bisa merusak di dalam sebuah kepercayaan relasi yang selama ini sudah dibangun. Apakah itu antara suami atau istri, atau antara relasi orang tua dan anak? Ketika orang tua memberikan sebuah kepercayaan penuh dengan tanggung jawab, dan ketika anak-anak mengerjakannya, tetapi justru melakukan sebuah pelanggaran dan kesalahan, seharusnya kita menyesali seperti Petrus. Karena kalau tidak, hal itu akan berakibat fatal di kemudian hari. Kita akan menjadi pribadi yang menyimpan rasa bersalah. Dan saya menyaksikan ada orang-orang yang merasa terpenjara di dalam dirinya. Ada orang-orang yang mengalami ketakutan
tidak menjadi pribadi yang merdeka, tidak menjadi pribadi yang bisa berani untuk mengungkapkan dengan jujur dengan segala apa yang terjadi di dalam hidupnya. Karena ia menyimpan rasa bersalah. Menyimpan rasa bersalah ada perasaan yang tidak menyenangkan. Karena itu tersimpan di dalam batin dan bahkan mungkin juga di alam bawah sadar kita. Sehingga ketika kita mengalami peristiwa yang sama, mungkin saja kita menjadi pribadi yang takut. Kita menjadi pribadi yang tidak berani berkata jujur. Dan kita mengulangi kembali peristiwa itu. Dan bisa dibayangkan, kalau itu terjadi dalam relasi keluarga, maka keluarga tidak menjadi sebuah teladan. Isinya adalah sebuah kebohongan-kebohongan yang terus menumpuk. Lalu kemudian itu akan menjadi sebuah racun yang merusak. Hingga satu saat, jika ada sebuah peristiwa yang akan merangsang sebuah peristiwa penting di dalam hidupnya, maka akan terjadi sebuah konflik yang lebih besar. Atau bahkan bisa menjadi pribadi yang tidak berani untuk memunculkan diri sebagai pribadi yang berharga, yang Tuhan sudah karuniakan di tengah-tengah hidup kita. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar. Ketika Petrus ada di dalam rasa penyesalan itu, di dalam peristiwa kebangkitan, kalau kita membaca selanjutnya di alam ayat-ayat atau pasal selanjutnya, Tuhan Yesus datang menghampiri Petrus dan juga murid-muridnya. Ia ingin memulihkan relasi itu, bahkan memberikan kepercayaan kembali kepada mereka untuk bisa menggembalakan domba-domba Tuhan. Itulah yang ingin dikerjakan oleh Allah lewat keluarga kita masing-masing. Saya menyadari bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Kata-kata, perbuatan, sikap kita bisa saja melukai satu dengan yang lain. Tetapi kita mau belajar di dalam sebuah penyesalan yang mendalam. Kiranya kita juga mau membuka diri untuk dipulihkan bersama dengan Tuhan. Saya berharap di tengah-tengah keluarga, kiranya penyesalan itu bisa diungkapkan antara satu dengan yang lain, sehingga bisa terjadi sebuah pemulihan yang sangat indah, agar keluarga menjadi tempat di mana ada kedamaian, ada sebuah suasana di mana satu sama yang lain saling percaya, dan itu akan menolong menjadi bekal bagi anak-anak bertumbuh memiliki karakter yang baik, dan juga menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi tekanan apapun, dan menjadi pribadi yang membawa damai sejahtera. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua untuk kita bisa menjadi pribadi yang bisa melepaskan dari penyesalan yang menyiksa, dan menjadi pribadi yang merdeka dan penuh kedamaian karena Tuhan sudah memulihkan kita, dan kita juga melakukannya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan menolong kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pada saat kesempatan ini Tuhan sudah menolong kami untuk kami kembali merefleksikan akan namanya penyesalan yang menyiksa di tengah-tengah hidup kami. Kami tidak ingin menjadi pribadi yang terpenjara karena menyimpan rasa bersalah sekian lama. Tapi kami mau belajar juga seperti Petrus, bahwa di dalam penyesalan yang menyiksa, yang sangat amat mendalam, Tuhan datang memulihkannya dan memberikan kepercayaan kembali. Kiranya kami pun sebagai keluarga, baik orang tua, anak-anak, suami, istri, bisa menjadi pribadi seperti Kristus yang mau hadir dan terbuka, memberikan pemulihan, pengampunan, dan kepercayaan kembali, sehingga relasi itu menjadi relasi yang bertumbuh. Kami mau serahkan ya Tuhan kehidupan kami dan keluarga kami. Biar lewat GKI Pajajaran, melalui Bina Raga atau Bina Iman bersama keluarga ini, kami semakin boleh ditumbuhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau bebas di dalam penyesalan yang menyiksa dan menjadi pribadi yang merdeka di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua.